kita lanjutkan dengan gaya gesekan. Nah, sekali lagi, namanya gaya, kalau ada gaya yang muncul, pasti ada dua permukaan yang akan saling berinteraksi. Nah, gaya gesekan ini muncul kalau ada dua permukaan bersentuhan dan saling bergesekan. Ya, harus saling bergesekan. Nah, lalu permukaan satu akan mengerjakan gaya aksi pada permukaan 2. Lalu sebaliknya, permukaan 2 akan mengerjakan gaya reaksi pada permukaan 1. Arah gaya gesekan itu selalu sejajar bidang sentuh. Jadi contoh, kalau ada sebuah benda kita letakkan di atas lantai, misalnya. Kalau hanya diletakkan begitu saja, belum ada pergesekan antar permukaan benda dan permukaan lantai. Tetapi misalnya benda ini meluncur ke kanan, maka akan ada gesekan. Ya, gaya gesekan yang bekerja pada permukaan benda yang diakibatkan oleh lantai arahnya ke kiri melawan arah gerak benda. Nah, ini adalah aksi. Sebagai reaksi, benda akan mengerjakan gaya gesekan pada lantai arahnya ke kanan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Baik, kita lanjut. Nah, ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis. Itu terjadi apabila permukaan satu cenderung bergerak. Jadi kuncinya cenderung. Itu berarti dia masih diam, tapi ada kecenderungan untuk bergerak. Bergerak terhadap permukaan yang kedua. Nah, contoh, kalau ini benda, lalu kita dorong dengan gaya F, tapi dia masih diam. Ya, tentu ada gaya gesekan, harus ke sana, gaya gesekan statis, dan besarnya sama, karena menurut hukum Newton, sigma F sama dengan 0, ya berarti benda diam. Gitu. Nah, gaya gesekan ini kita kenal dengan gaya gesekan statis, karena masih diam. Lalu untuk gaya gesekan jenis kedua, yaitu kalau permukaan satu itu ada gerak relatif. Jadi kata kuncinya ada gerak relatif terhadap permukaan kedua. Ya, sama. Kalau saya kasih gambar, benda sekarang meluncur ke sana, begitu ya, bergerak, maka akan ada gaya yang diberikan oleh lantai pada permukaan benda. Arahnya ke sana, kita sebut F kinetis. Di sini benda akan bereaksi memberikan gaya pada lantai, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, gaya gesekan kinetis dengan gaya gesekan statis itu karakteristiknya berbeda. Ya, kita lihat nanti di penjelasan berikutnya. Nah, kenapa muncul gaya gesekan? Bagaimana menjelaskan timbulnya gaya gesekan? Ya, sebenarnya secara mikroskopis, permukaan benda sehalus-halusnya itu kalau diteropong melalui mikroskop, permukaannya sebenarnya tidak benar-benar halus. Ada jeruji-jerujinya kasar. Nah, kalau misalnya tonjolan-tonjolan ini masuk ke dalam bagian ini, ya itu bisa saling mengunci. Jadi itu menimbulkan perlawanan atau menimbulkan gaya gesekan. Baik. Kemudian saya akan menunjukkan karakteristik dari gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Ini harusnya sudah nonton animasi tentang gaya gesekan. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya, karakteristiknya seperti ini. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa kalau pada sebuah benda kita kasih gaya eksternal yang ditunjukkan oleh sumbu X, nah akan muncul gaya gesekan ke sana. Nah, kalau gaya eksternalnya itu kita naikkan, kita tambah terus, ya, selama benda masih diam, tentu gaya gesekannya
kita sebut statis dan nilainya akan sama dengan gaya eksternal. Jadi kalau di sini katakanlah di sini 2, tentu gaya statisnya juga sama dengan 2, dinaikkan menjadi misalnya berapa? 4, 5, 6. Ya, ini juga menjadi 6. Dan suatu saat nanti ketika gaya eksternalnya saya naikkan misalnya saja ya, kita naikkan menjadi 14, gaya statis maksimumnya juga 14. Dan setelah lewat dari 14, Newton, jadi misalnya 4, katakanlah 15 aja, begitu, maka gaya gesekan statis ini menjadi tidak berfungsi, tapi berubah menjadi gaya gesekan kinetis dan turun drastis, ya. Yang tadinya ini sudah maksimal di sini, tiba-tiba turun drastis. Gitu. Jadi karakteristik dari gaya gesekan statis itu nilainya berubah-ubah sampai mencapai suatu nilai maksimal. Nah, gaya gesekan statis maksimal ini itu persamaannya sama dengan mu s kali n. Mu itu koefisien gesekan, ya, koefisien gesekan statis. Lalu n itu adalah gaya normal. Nah, lalu ketika benda sudah bergerak, ya, gaya gesekannya berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Dan kalau gaya eksternal ini kita naikkan, katakanlah sampai 20 atau berapapun, gaya gesekan kinetisnya itu tidak berubah, tetap. Ya, dan nilainya kita bisa gunakan persamaan, tapi agak sedikit berbeda. Perbedaannya adalah di koefisien gesekannya sekarang kita harus bedakan menjadi mu k. Inilah yang membedakan. Jadi mu k dan mu s itu berbeda. Ya, dan catatan mu k itu lebih kecil dari mu s. Ya, seperti itu karakteristik dari gaya gesekan baik statis dan kinetis. Ya, koefisien gesekan kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesekan statis. Nah, ini ada beberapa daftar koefisien gesekan. Di sini itu koefisien gesekan statis, yang ini kinetis. Nilainya rata-rata di bawah 1, cuma ada permukaan ini yang nilainya bisa lebih dari 1. Ya. Tapi secara kebanyakan koefisien gesekan dua permukaan itu di bawah 1. Ya, contoh di sini antara permukaan kayu dengan kayu, statisnya 0,4, kinetisnya 0,2 dan seterusnya. Nah, ini gambar-gambar yang mungkin nanti kita akan temukan di dalam contoh-contoh soal. Kita coba berlatih menggambarkan gaya gesekan yang bekerja pada benda atau juga gaya-gaya lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kalau ada benda seperti ini diletakkan begitu saja, lalu ditanyakan gaya apa aja yang bekerja, semua permukaan kasar di sini ya, gaya apa aja yang bekerja, ya kita udah belajar ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, gaya gesekan di sini F gas tidak ada, ya, tidak ada, karena benda belum bergerak atau tidak ada kecenderungan gerak benda. Tetapi kalau di sini saya kasih gaya eksternal. Ya, tentu benda bergerak ke sana atau mungkin cenderung. Jadi bisa bergerak, bisa cenderung, tergantung soalnya nanti. Nah, kita akan fokus ke bagaimana menggambar gaya aja dulu. Ya, dengan cepat, ini gaya normal, ke bawah gaya gesekan, lalu ada gaya ke atas normal, ke bawah gaya berat, lalu ke kiri gaya gesekan. Nah, bagaimana dengan benda pada bidang miring seperti ini? Ya, kita udah belajar ada gaya normal, oke. Ada gaya berat ke bawah, lalu benda ini cenderung bergerak kemana? Kita bisa tebak
cenderung bergerak ke bawah. Atau jangan-jangan sudah bergerak, nanti tergantung soalnya. Kenapa? Karena ada komponen, nah ini saya gambar komponen gaya W, ini ada WX dan ada WY. Nah, akibat gaya WX inilah yang membuat benda itu cenderung bergerak ke bawah, dan itu akan menimbulkan gaya gesekan arahnya ke atas. Sekarang saya hanya menggambar gaya gesekan pada benda. Pada lawan permukaannya tidak perlu lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar keempat? Ya, kalau diletakkan begini saja, tidak ada gaya eksternal misalnya, maka sejujurnya tidak ada gaya gesekan ataupun gaya tegangan tali. Tetapi akan muncul gaya gesekan dan tegangan tali manakala salah satu benda, misalnya yang bawah, saya tarik dengan gaya F. Ya. Maka mari kita gambarkan gaya tegangan tali dulu. Gaya tegangan tali sudah kalian pelajari. Ini T, kemudian ini juga T. Besarnya sama karena talinya masih sama. Oke. Lalu gaya gesekan sekarang. Semua permukaan kita anggap kasar. Nah, benda pertama ini sebut aja benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama ini bergerak ke kiri. Ataupun kalau belum bergerak, berarti pasti cenderung bergerak ke kiri. Kenapa? Karena ada gaya F yang menarik. Maka, ada gaya gesekan yang terjadi antara permukaan lantai dan permukaan benda. Melawan arah gerak. Berarti ke sana. Nah, ini saya beri nama FL. Ya, atau F1L. F1L. Ya. Sebagai pasangannya tentu ada gaya gesekan pada lantai, tapi nggak usah digambar. Kita fokus pada benda saja. Lalu ada gaya aksi reaksi, gaya interaksi, apapun namanya itu, ya, dalam hal ini gaya gesekan antara permukaan 1 dan permukaan 2. Nah, karena benda satu ini arah geraknya ke kiri atau cenderung bergerak ke kiri, gaya gesekan pasti ke kanan. F, sebut aja F1, 2. Ya. Nah, sebagai pasangan aksi reaksi, ya, permukaan 1 akan mengerjakan gaya pada permukaan 2. Arahnya berlawanan. Berarti ke kiri. Nah, ini F21. Nah, lalu nanti ada gaya normal, ada gaya gesekan, gaya berat. Saya tidak usah gambar karena ini udah penuh gambarnya, tapi kalian sudah paham dari pelajaran sebelumnya. Baik, demikian kita lanjutkan. Semoga gaya gesekan tadi udah jelas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke gaya pegas. Nah, gaya sekali lagi muncul kalau ada dua benda yang berinteraksi. Berarti dalam hal ini ada gaya pegas karena ada interaksi antara pegas dan benda. Benda ini bisa memang benar-benar benda atau tangan atau objek yang lain. Ya. Lalu, nah ini sini contoh, misalnya ada pegas, kemudian ditarik oleh tangan ke kanan, itu berarti sebenarnya kalau saya gambarkan ada gaya tangan. Ya, karena tangan yang menarik, arah gaya tangan bekerja pada pegas. Nah, titik kerjanya di ujung pegas ini, gambarnya ke sana. Jadi ini sebenarnya adalah gaya tangan pada pegas. Ya, sebagai reaksi, maka pegas akan mengerjakan gaya pada tangan. Nah, saya gambar di tangan ya sini. Nah, ini adalah reaksi pegas pada tangan. Jadi F pegas, PGS pada tangan. Gitu. Nah, ya sama ya di sini di gambar yang ketiga ini kan belum ada benda nih. Lalu kalau dikasih benda pada ujung, maka pegas akan memberikan gaya arahnya ke atas. Nah, ini kita beri nama FPGS. Nah, sekali lagi, ini bekerja pada benda. Kalau kita mau lengkapi, kita suruh menggambar gaya pada pegas. Nah, ini saya gambar bendanya agak di bawah.
maka gambarnya di ujung pegas ini arahnya ke bawah, ya, F aksen.